Jumpa lagi bareng saya Nasa Alindia di Kopi Musik Official Season 2. Segmen kali ini satu kopi sejuta kisah ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah ya dari tetangga saya pribadi. Namanya itu almarhumah ya sekarang orangnya ya. Namanya Pak Suparti. Lah, Pak Suparti ini profesinya sebagai tukang becak. Nah, Pak Suparti ini mengalami hal-hal mistis saat dia masih bekerja sebagai profesi sebagai tukang becak. Seperti apa kisahnya? Tetap stay tune di Kopi Musik Official. Satu kopi sejuta kisah. Kisah ini diawali sama Pak Suparti terjadi di tahun 1997, di mana waktu itu profesi becak sangat banyak ya, dan Pak Suparti ini salah satunya. Pak Suparti ini sering mangkal di Jembatan Merah Surabaya. Awal kisah ini dialami Pak Suparti di tahun 1997, di mana profesi tukang becak sangat diperlukan dan sangat banyak. Beda ya sama zaman sekarang yang lagi viral itu ojek online ya. Nah, kalau di zaman tahun 90-an itu tukang becak sangat dibutuhkan. Pak Suparti ini seperti biasa dia mangkal di Jembatan Merah. Namun hari itu mungkin memang lagi apesnya Pak Suparti ya. Seharian penuh Pak Suparti tidak mendapatkan penumpang sama sekali. Hingga akhirnya malam pun tiba. Komitmen Pak Suparti, dia pantang pulang sebelum mendapat penumpang. Nah, Pak Suparti ini saat dia mangkal di Jembatan Merah seharian tak dapat penumpang. Tiba-tiba saat sekitar jam 10 atau sampai jam 11 malam ini Pak Suparti ini tertidur lelap di atas becaknya. Nah, pas di saat Pak Suparti ini tertidur, tiba-tiba ada sosok yang membangunkannya. Ternyata seorang wanita. Saat dilihat, wanita itu face-nya itu bukan face wajah orang Indo ya, seperti orang-orang Indo biasanya, orang Jawa biasanya, tapi face-nya itu mukanya itu seperti bule. Nah, dan pakaiannya katanya Pak Suparti itu beda sama pakaian orang-orang biasa itu. Nah, pas saat itu juga Pak Suparti pun sangat senang karena mendapatkan penumpang pertamanya. Singkat cerita, Pak Suparti pun mengantarkan penumpang itu. Penumpang itu memiliki tujuan untuk pulang ke rumah, dan itu alamatnya di Kembang Kuning. Kembang Kuning itu pemakaman ya, pemakaman Cina, pemakaman yang besar lah di Surabaya, dan pemakaman Kembang Kuning itu sangat terkenal. Singkat cerita, saat dalam perjalanan Pak Suparti pun nggak segan-segan untuk bertanya, hanya untuk sekedar menghibur diri karena suasana malam itu sangat berbeda. Apalagi malam itu yang dialami Pak Suparti adalah malam Jumat Kliwon. Pak Suparti pun bertanya sama penumpang itu, "Loh, ibu dari mana?" Namun penumpang itu tidak menjawab sama sekali. Yang ada di benak Pak Suparti saat itu, mungkin penumpang itu tidak bisa berbahasa Indonesia karena wajah-wajahnya itu wajah-wajah bule. Mungkin dia berpikir dia tidak bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa. Singkat cerita, sesampai di Kembang Kuning, tiba-tiba penumpang itu minta turun. Lalu penumpang itu bertanya sama Pak Suparti, "Pak, saya turun sini, itu rumah saya," sambil menunjuk ke arah makan. Dan pada saat itu yang dilihat Pak Suparti adalah sebuah gedung, sebuah rumah yang megah dan mewah. Dan penumpang itu lalu berkata lagi, "Bapak tunggu di sini, saya mau masuk, mau ngambil uang." Tanpa berpikir panjang, Pak Suparti pun mengiyakan. Namun setelah ditunggu beberapa lama hingga beberapa setengah jam lebih ya, tiba-tiba ada sosok di belakang Pak Suparti.
Sosok itu menepuk pundak Pak Supardi dan ternyata itu warga sekitar. Warga sekitar pun bertanya pada Pak Supardi, "Loh, Bapak ngapain di sini?" Dan Pak Supardi pun menjawab, "Saya sedang menunggu penumpang." Lah, warga ini pun heran, "Penumpang? Pak, ini pemakaman umum. Mana ada penumpang turun di sini?" Dan Pak Supardi pun akhirnya debat sama warga ya. Dan pada saat debat itu Pak Supardi menoleh ke arah gedung itu. Dan tiba-tiba semuanya berubah. Yang awalnya itu gedung rumah yang megah dan mewah ya, itu tiba-tiba berubah menjadi pemakaman umum. Langsung pada saat itu Pak Supardi pingsan di tempat karena shock. Setelah siuman ya Pak Supardi ini ya, Pak Supardi pun menceritakan semua kejadiannya pada istrinya. Dan dari istrinya itu akhirnya menjadi viral di kampung itu. Jadi cerita ini saya ambil dari kisah nyatanya Pak Supardi ya, yang mengalami kejadian mistis mendapatkan penumpang noni Belanda yang minta turun di pemakaman Kembang Kuning, Surabaya. Namun kisah ini belum selesai sampai di sini ya, ini mungkin baru awalnya. Setelah rentetan kejadian itu, Pak Supardi pun akhirnya jatuh sakit. Beberapa bulan Pak Supardi sakit, tak kunjung sembuh. Tiba-tiba Pak Supardi meninggal dunia. Dan saat Pak Supardi meninggal dunia ini ya, ada kejadian yang sangat mistis ya. Menurut saya pribadi sih ini kejadian yang sangat mistis. Saat Pak Supardi hendak dimandikan jenazahnya itu bangun. Dan warga sekitar pun langsung kocar-kacir lari ketakutan. Setelah Pak Supardi bangun, Pak Supardi pun bingung. Lalu ada Pak Kiai ya, yang mau memandikan jasadnya Pak Supardi ini ya, bertanya sama Pak Supardi, Pak Supardi." Pak Supardi pun hanya diam membisu. Dia hanya duduk dan menatap ke sekeliling, melihat orang-orang pada lari ketakutan. Singkat cerita, Pak Supardi pun bercerita sama istrinya yang akhirnya menjadi cerita saat ini. Kata Pak Supardi saat dia mengalami mati suri ya, Pak Supardi bercerita, katanya saat dia sakit itu tiba-tiba ada dua sosok ya, orangnya tinggi besar, itu masuk ke dalam rumah Pak Supardi, menemui Pak Supardi yang lagi terbaring sakit. Lah, Pak Supardi ini bingung dengan sosok itu siapa. Lalu tiba-tiba sosok itu menyeret Pak Supardi. Dalam sekejap Pak Supardi pun pindah tempat. Apa yang dilihat Pak Supardi saat itu hanyalah lahan kosong ya, lahan kosong luas, seperti tanah yang luas sekali, tak ada lampu, tak ada matahari, tak ada awan, semuanya putih, namun tidak begitu terang, ungkap Pak Supardi. Di saat Pak Supardi kebingungan karena dia nggak tahu posisinya ini lagi di mana, Pak Supardi pun tiba-tiba didatangi satu orang itu menghampiri Pak Supardi ya. Pak Supardi menjelaskan orang itu ciri-cirinya, dia memakai sorban, pakai baju putih, bersih, wajahnya bersinar. Lalu tiba-tiba orang itu bertanya sama Pak Supardi seperti ini, "Bapak mau kemana? Ini bukan tempatnya Bapak. Bapak belum saatnya di sini." Pak Supardi pun menjadi bingung. Dan pada akhirnya orang itu menuntun Pak Supardi ke arah jalan lain. Pada waktu itu yang dilihat Pak Supardi hanyalah jalan seperti jalan raya beraspal,
namun mulus banget jalannya itu, dan gak ada sama sekali satu rumah, cuman hanya sekedar jalan saja. Ketika orang itu menunjuk Pak Supardi untuk mengikuti arah jalan itu, Pak Supardi pun mengiyakan. Saat Pak Supardi berjalan, Pak Supardi melihat sekeliling. Itu terlihat, kata Pak Supardi ini ya, ada rentetan rumah. Deretan rumah itu banyak banget, deretan rumah. Dan setiap rumah memiliki sebuah cahaya. Entah itu cahaya lampu atau apa. Keterangan Pak Supardi waktu almarhum masih hidup sih kurang jelas juga. Karena ya Pak Supardi waktu itu cerita cuman hanya melihat deretan rumah. Juga setiap rumah itu memiliki cahaya, dan juga ada rumah yang tak memiliki cahaya sama sekali. Singkat cerita, Pak Supardi pun berjalan mengikuti jalan itu hingga tiba sampai di sebuah titik di mana ada cahaya yang begitu terang. Dan dalam seketika Pak Supardi tiba-tiba lagi pindah tempat lagi. Dan apa yang dilihat Pak Supardi kali ini sangat berbeda dari tempat yang pertama. Kata Pak Supardi, di tempat kedua ini Pak Supardi melihat sekumpulan orang ya. Sekumpulan orang memakai baju putih, namun bajunya ini hanya selembar kain yang dibebetkan ke badan itu. Nah, Pak Supardi ini bingung, banyak orang yang bertasbih, banyak orang yang bersolawat. Pak Supardi pun bingung, dan akhirnya Pak Supardi melanjutkan perjalanannya mengikuti jalan itu. Hingga sampai akhirnya Pak Supardi pun terbangun, dan dia bingung melihat sekeliling. Yang awalnya melihat banyak orang yang berpakai baju putih, sekarang yang dilihat warga sekitar atau tetangganya yang pada lari ketakutan. Buat kalian semua yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen yang banyak di bawah ini. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Saya Nasalindia, pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.